Apa? Ada kitab. Ana, makanya bingung kaliannya. Allah Rabbi, mana coba kita. Jin kamu pinjam itu. Kamu sebenarnya lain ya. Sama-sama bertiga tapi kita yang saya bawa ini kita nikah juga di Ana saya bawa saya. Baju pinjam saja pinjam. Ya udah saya bertiga satu kitab saya pinjam. Padahal surat kita di banyak tapi lama selesai pekerjaannya. Kita cepat selesai. Nanti kalau udah selesai baju kita naikkan dia. Mana nih? Dua 98. Ini kalau kita belajar di umum didengar anak-anak ini nggak pas sebenarnya. Ada sedikit yang tidak boleh didengar karena masalah nikah ini ada hal-hal yang privasi. Kemudian kita sambung lagi ya. Wataris nadru ila dawati ma'alihi. Yang ketiga melihat kepada yang memiliki hubungan mahram dengan nasab atau dengan sebab susuan atau musaharah atau dengan sebab pernikahan. Atau alatihi muzawajah atau ada budaknya yang dinikahi. Fayajuzu ayanzura fima ada baina surati wa ruba. Maka boleh bagi si laki-laki melihat selain apa yang antara lutut dan pusat. Boleh dia melihat pada aurat bagian selain antara lutut dan pusat. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini hukum yang ketiga, boleh melihat oleh seorang laki-laki kepada mahram-mahramnya. Ya, yang mahram-mahram di sini karena keturunan nasab atau karena ridha, yaitu karena menyusui atau karena musaharah atau karena pernikahan atau karena anak budaknya itu dinikahi. Maka dia boleh melihat aurat mahram-mahramnya itu pada selain antara pusat dan lutut. Amal ladzi bainahuma fa yuhram nazruhu. Adapun yang ada di antara pusat dan lutut haram hukum melihatnya. Warabi dan yang keempat dan nazru ila ajnabiyah, melihat kepada orang asing. Tidak ada hubungan mahram. Li ajli hajat nikah, karena ada hajat untuk menikah. Misalkan dengan calon suami. Fa yajuzu li syakhsin inda aslihi ala nikah bi mawati an-nazru ila wajhi wal kafayhi. Maka boleh bagi seseorang ketika bertekad dia berazam ala nikah imra'atin, di atas nikahi wanita yang bukan mahramnya. Boleh an-nazru memandang. Ila wajhi, ini bukan melirik, beda melirik dengan memandang. Kalau melirik curi pandang, tapi ini memandang dipelototin. Dipelototin. Kemana dipelototin itu? Nazar itu dilihat dan dipikir, bukan itu. Bahasanya itu curi pandang, itu bukan nazar, melirik bahasanya. Jadi di sini dia nazar, dia melihat dan bisa sampai hanya kepada dua bagian tubuh. Yang pertama wajah, yang kedua kafaini, yaitu dua telapak tangan. Minha daripada si wanita, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Luar dalam. Tangannya luar dalam, kalau wajahnya luar dalam, bagaimana luar dalam wajah? Enggak. Berarti tangannya. Dek, boleh lihat dek, tangan dek. Ingin lihat sebelah lagi dek. Kasih lihat terus. Dah. Jadi itu yang dibolehkan untuk dilihat oleh, yaitu ajnabi laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan rodok, yaitu pernikahan atau menyusui, dan tidak ada hubungan pernikahan sahabat. Hanya boleh kata bahasa dua dalam katanya. Wa illam ta'zan lahu zawjatu fi dzalika, wa illam ta'zan lahu zawjatu fi dzalika wa yazuru. Jadi dikatakan di sini an-nazru walau bi syahwatin aw khawfi fitnatihi. Tapi kalau dia pandang dengan bernafsu, bagaimana itu? Dia kadang-kadang tapi bernafsu, dia nampaknya ini bahaya nih. Gimana hukumnya? Boleh tetap. Di sini katakan walau bi syahwatin,
meski dia bersyahwat, au khafi fitnatin, atau meski takut dengan fitnah. Kama qala Imam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ruyani, wa iman al-Azra'i fi jawaz nazrihi bi syahwati nasr, meski menurut pendapat Imam Azra'i dalam perkara boleh melihat tadi itu dengan syahwat itu harus diteliti lagi. Kalau ada nafsu, ada syahwat, menurut Imam Azra'i tidak pasti itu hukumnya boleh. Sedangkan pendapat muhtamad yang dipegang, meski melihat dengan bernafsu itu jawaz, hukumnya boleh. Walau syahwat, meski dengan bersyahwat, walau takriru ini taja ilahi. Mau kalau dilihat berulang kali bagaimana, boleh tidak? Boleh. Boleh baginya si calon suami laki-laki yang bertekad menikahi anak perempuan tersebut berulang kali melihatnya, asal sesuai kebutuhan. Asal sesuai kebutuhan. Nyohana perle bik kalau lagi. Nyohana perle bik kalau enggak, bik kalau. Tapi punya kebutuhan, Dek, lo penasaran tuh, punah Jawa di pipinya, Dek. Dek, punah aja. Nanti puang, hitam-hitam di sana, Dek. Jadi dia penasaran. Jadi asal ada hajat, tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh ya. Walau fawwasalat, meskipun 3 kali diulang untuk dilihat. Hatta tujuannya adalah yatabayyana hayatuha, supaya jelaslah bentuk daripada yaitu calon istrinya. Fa illam yahtas ilaihi, dia tidak butuh, tidak berhajat kepada mengulang kembali untuk dilihat. Likaunihi tabayyana hayatuha, karena dia sudah jelas bentuk rupa calon istrinya itu dengan satu kali pandang. Harama nazruha, di sini haram hukumnya. Haram hukumnya. Ini walaupun calon suami itu, coba bayangkan juga bisa. Walaupun sudah jelas-jelas dia tunangan, walaupun jelas-jelas dia sudah mau menikah, sudah dia melamar, saya yakin dia boleh 3 kali maksimal. Ini bukan 3 kali lagi ya. Udah kemana-mana dia, udah ke Banda Aceh, udah ke Medan, udah jalan-jalan. Udah. Jadi di sini haram mazhab alaiha lebih daripada 3 kali. Kalau tidak berhajat, haram lebih dari 3 kali. Mulai sekarang pakai masker. Karena kalau udah lebih 3 kali haram. Ayo papa nanti anak boleh masker yang gede. Haram 3 kali, Pak. Haram 3 kali, Bang. 3 kali aja boleh, Bang. Kalau sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu haram sampai ijab kabul. Jadi kenapa pakai masker sekarang? Kemarin alasannya apa? Kemarin ya pakai masker karena corona, Pak. Karena pakai masker karena udah lebih dari 3 kali, Pak. Jadi ya, memang hukum ini jelas ya, ketat ya. Kemudian dan tidak boleh melihat kepada selain daripada wajah dan 2 telapak tangan. Wal hikmah al-iktisar alaihima, apa hikmah meringkas ke atas keduanya? Kenapa cuma boleh lihat tangan dan wajah? Kenapa enggak boleh lihat kaki? Kenapa boleh lihat kaki atau batang leher? Dan kenapa? Anda wajah yastadilu bihi al-jamal. Karena melihat wajah untuk bisa tahu cantik dia, tidak cantik. Kalau dia telapak kaki nggak nampak dia cantiknya. Dah. Wal kafaini yastadilu bihi ala khasbil badan. Sedangkan 2 telapak tangan menunjukkan kepada mulus kulit badannya. 2 telapak tangan itu untuk menunjukkan kepada mulus kulit badannya. Maka kalian kalau belum menikah, tangan itu jangan kasar-kasar. Ya, kalau kalian sudah mulai kerja kasar, pakai sarung tangan. Nanti dilihat sama calon suami, oh mak kasar kalau yang tukang bangunan nyo lagi nyo berarti badannya kasar-kasar ini. Wah, ini nah, kayak yang lain. Kadang-kadang kalau telapak tangan itu tentu kalau telapak tangan nyo halus berarti badan halus. Nyo kasar kan
jarum, telapak tangan, di badan kasar. Maka berarti bagi mereka yang belum menikah, tangan tuh dijaga, dirawat. Ya. Kalau terpaksa kerja kasar, pakai alas tangan. Beli sarung tangan. Tapi sebaliknya laki-laki. Kalau laki-laki lihat kasar lebih bagus. Kalau tangannya kasar, berarti laki-laki ini kerja keras. Tapi ada juga tangan halus, uangnya banyak. Karena kerjanya di tempat yang tidak kasar, tapi gajinya besar. Nah, tapi laki-laki tidak bisa jadi tanda untuk melihat kepada kulit halus atau tidak halus, laki-laki tidak bisa dilihat pada tangan. Tapi kalau perempuan itu sudah ditetapkan di dalam syariat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah untuk melihat kecantikannya dan untuk melihat kepada kemulusan daripada badannya cukup melihat kepada tangan, yaitu tapak dan luar dalam tangan. Kemudian kalau andai kata dia melihat kepada saudara perempuannya, adik adun, memang adik adun beda kelamin. Kakak adik ini beda, yang satu kakak perempuan, yang satu adiknya dia atau sebaliknya. Wa kharaja bi qawlihi minha ukhtuha. Keluarlah dengan kata-kata daripada calon istri, keluar oleh saudari istri. Saudari istri. Nah, kalau calon istri itu punya adik gadis juga, belum dilamar orang, belum nikah, maka yang boleh dilihat kakaknya saja, nggak boleh dia adik-adik. Tidak boleh dilihat-lihat adiknya. Haram hukumnya dilihat adiknya. Tuh. Selesai. Nah, kalau ada perempuan datang calon suami kita, itu jangan lama di hadapan calon nanti. Adiknya nanti yang diminta. Dan pada yang itu sudah memasukkan mutlak, maka tidak boleh mutlak hukumnya tidak boleh dilihat oleh calon suami si kakak. Haram hukumnya dilihat. Wa amma atau ibnuha al-amrat, adapun saudara laki-lakinya atau anak laki-laki daripada calon istri yang tampan sekali, tampan, amrat, anak laki-laki tampan, faqad ikhtalafa fihi, maka tertimbul perbedaan pendapat dalamnya. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian ulama la yanzur ilaiha, tidak boleh la yanzur, tidak boleh dilihat, tidak boleh dilihat saudara laki-laki calon istri yang ganteng sekali itu. Laki-laki tidak boleh lihat laki-laki juga. Nah, ini sampai ke sini. Anak misalkan calon istri itu janda punya anak, anaknya tampan sekali, haram juga dilihat. Tetapi haram ini ada yang menolak, ada yang mengatakan tidak haram. Tapi ada pendapat mengatakan ba'dhum la yanzur ilaiha, mengatakan tidak boleh dilihat juga. Karena ada laki-laki yang seksi. Ya, ada laki-laki yang seksi. Sehingga dia bisa tertarik dengan laki-laki bahaya. Maka di sini dikatakan tidak boleh kalau calon suami juga melihat abangnya yang tampan sekali, bahkan kalau dia punya anak dari mantan suami yang dulu, anaknya tampan sekali pun tidak boleh dilihat. Tapi ini khilaf pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Meskipun tidak diizinkan oleh calon istri. Meskipun tidak diizinkan oleh calon istri untuk memandang. Kata calon istri itu haid kalon-kalon. Olehnya datang calon suami itu datang dia ke rumah, dia paksa tengok pokoknya saya mau tengok. Terus kata calon istrinya, "Lonhat, enggak mau saya, enggak ada izin dari saya." Terus oleh calon suami dia paksa melihat, hukumnya halal tetap. Meskipun tidak ada izin daripada calon istri. Calon istri tidak mau ditengok wajahnya, tidak mau ditengok telapak tangannya,
Tapi bagi calon suami boleh, tidak haram untuk melihat. Tidak. Maka tidaklah tergantung oleh melihat tersebut ke atas izin calon istri. Wala idna waliha. Dan tidak perlu izin daripada wali. Ini calon istri punya ayah, tanya, ya saya mau lamar anak ayah. Oh ya, melamar. Boleh nggak saya izin sama ayah untuk tengok dia? Nggak ada izin? Nggak boleh. Kalau ujab kabul baru boleh nanti dia tengok dia. Kata ayahnya tegas bagi ayahnya ini. Bagaimana caranya ya? Saya harus tengok dia. Penasaran saya. Takut saya beli kucing dalam karung nanti. Jadi dia apa? Dicuri-curi waktu, bagaimana cara ada kesempatan untuk ditengoklah gitu. Kalau dia keluar ditengoknya. Haram tidak hukumnya? Tidak ada izin wali. Tidak haram. Boleh hukumnya. Karena meski tidak ada izin daripada calon istri dan tidak ada izin daripada wali, sudah ada izin dari syariat. Ada izin dari Allah. Dan ada izin dari Allah berarti boleh. Tanpa izin daripada istri dan calon wali daripada istri. Yang di atas tolong jangan loncat-loncat. Ada pengajian di bawah, main di bawah. Jangan main di atas. Tolong main di bawah karena tidak sopan di atas, kalian main di atas, di bawah ada ustazah mengaji. Kemudian wali'anna tatazayyana, ini juga untungnya. Dan agar jangan wanita itu berdandan, agar jangan si calon istri itu dia bermake up. Ngerti? Kenapa dilihat sembunyi-sembunyi? Jadi bagus dilihat sembunyi-sembunyi supaya nampak aslinya. Yang paling bagus dilihat waktu bangun tidur. Pergi pagi-pagi sekali, kemudian datang siapa dia, habis sholat subuh pergi terus ke rumah. Assalamualaikum, habis sholat subuh. Masalah. Oh ya. Oh anak, masuklah. Dia minum kopi. Dipanggillah calon istrinya. Aziza, buka pintu Aziza. Aziza buka pintu lagi dengan rambut gondrong. Dia nggak tahu, nggak sadar ada calon suami. Nggak ada make up, baju pakai daster. Dasternya robek lagi. Rambut tergulung-gulung tak kemana, muka minyak semuanya. Ini boleh dibagus lihat seperti itu, biar nampak asli. Tapi kalau udah minta izin, pasti dia berdandan secantik-cantiknya. Kalau dia ada berdandan cantik-cantik itu pasti hilang make up, dandanannya tidak hilang semuanya. Wah, ini kenapa lah saya ini? Jadi kalau si laki-laki ingin tahu yang bagaimana aslinya, itu lihat dalam keadaan tanpa izin, karena dibolehkan oleh syariat. Kenapa dia dibolehkan oleh syariat tanpa izin? Agar dia tidak sempat berdandan untuk melihat calon istrinya tersebut, agar dia bisa melihat kecantikan paras aslinya tanpa ada make up, tanpa ada lipstick, tanpa ada dandanan, tanpa ada bulu mata, bulu mata palsu, ya, tanpa ada lagi, banyak palsu sekarang, ya. Apalagi kalau lihat di HP itu, yang macam-macam juga. Lihat jumpa aslinya udah nggak jadi. Kemudian kita lihat pada yang kelima. Wal khamis an-nazru lil mudawati. Boleh melihat laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya karena untuk berobat. Untuk berobat lil mudawati, untuk berobat. Jadi
Jadi kalau laki-laki itu dokter atau perawat, boleh laki-laki dokter atau perawat atau dukun atau apa namanya, tukang raja, boleh untuk melihatnya. Fayajuzu nazru tabibi, maka bolehlah oleh melihat tabib, dokter tersebut, minal ajnabiyati, daripada wanita yang bukan mahramnya, ilal mawadi allati yahtaju ilaiha, kepada tempat-tempat yang dia butuh melihatnya untuk bisa menyembuhkan penyakit wanita tersebut. Hatta mudawatil fars. Ini sampai kepada hal yang paling sensitif. Sampai kepada barang, yaitu tempat yang paling sensitif. Wa yakunu dzalika, tetapi pada tempat yang sensitif tersebut jangan tinggalkan dokter berdua dengan perempuan tersebut. Hati-hati. Bisa jadi itu dukun cabul. Bisa jadi itu dukun cabul. Artinya harus ada orang lain selain dokter situ. Kalau sudah pada yang tempat sensitif. Maka kalau di tempat dokter kandungan, ketika operasi itu cesar, itu ada yang lain di situ, bukan cuma dokter laki-laki dengan pasien perempuan yang mengandung. Ada perawatnya situ, ada asistennya di situ. Kalau suaminya nggak ada, nggak apa-apa mewakili asisten di situ, ada yang lain di situ. Tapi kalau dokter berdua dengan istri itu bahaya. Kalau bahaya biasa, ini bahaya. Pakai tasdid. Pakai tasdid berarti dia mubalaghah. Berarti dia resikonya besar. Wa yakunu dzalika bi huduri mahram, dan demikian itu dengan hadirnya mahram. Hadirnya mahram. Au zaujin, atau suami. Au sayyid, kalau dia budak perempuan ada majikannya di situ. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha, dan syarat selanjutnya tidak ada wanita lain yang bisa menyembuhkan kecuali hanya satu laki-laki. Maka sekarang ini kita lihat, dokter tuh lebih hebat ya. Dokter mana? Dokter agam tuh. Ada dokter perempuan, dokter agam dipergi. Akhirnya pergilah sama dokter agam, padahal dokter perempuan ada. Dokter bidan perempuan ada di Blangpidi. Dia pergi sama dokter bidan laki-laki. Tidak boleh sama bidan laki-laki. Selama tidak ada bidan perempuan. Tapi kalau masih ada spesialis bidan perempuan di tempat tersebut, haram hukumnya di sini. Dia berobat kepada bidan laki-laki. Ustazah, pilih dokter yang mana, laki atau perempuan? Operasi untuk mengandung. Kemudian cek lagi ke dokter itu laboratorium untuk di USG ya? USG. Di USG itu kan dibuka perut, nampak perut kita. Pilih dokter laki atau dokter perempuan? Laki. Dokter laki-laki itu lebih hebat, dia lebih cantik. Apa-apa pergi sama dia, lebih bagus dia. Iya. Gimana tuh? Ustazah pilih sama dokter laki apa perempuan? Meski dokter laki-laki itu dianggap lebih bagus. Meski. Dan selama di situ masih ada dokter spesialis yang perempuan, satu kelamin, satu jenis, maka tetap di situ tidak boleh pergi kepada yang beda kelamin. Karena di sini sudah dikain di sini. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Di sana tidak ada kita dapati wanita yang mampu menyembuhkannya. Maka tidaklah boleh fala yu'alijur rajulul mar'ata, tidaklah boleh mengobati oleh laki-laki akan wanita illa terkecuali inda adami wujudil mar'ati allati tu'alijuha, terkecuali ketika tidak didapatkan yaitu adanya wanita yang bisa menyembuhkan pada bagian-bagian tertentu pada tubuh aurat daripada wanita tersebut. Jelas ini hukumnya apa? Jelas hukumnya apa? Haram. Mari itu rame kita lihat di Blangpidi ini ada dokter II. Kita sebut lagi nama, enggak boleh, almarhum sudah meninggal. Bagus beliau. Ada dokter yang lain di sini, dia.
Tapi ramai pergi sama dokter laki-laki, haram tuh. Haram. Haram hukumnya. Ini jelas nih. Ya. Ya udah terlanjur haram. Ya udah terlanjur haram. Tapi kalau tidak ada dokter spesialis kandungan atau operasi untuk mengandung, untuk melahirkan tadi, nggak ada dokter yang perempuan terpaksa, namanya mudarat, namanya darurat, atau ad-darurat tubihul mahzurat, terpaksa boleh perkara haram. Tapi dengan syarat tadi, ketika mengobati harus ada mahramnya, harus ada suaminya. Ngerti? Ya. Ini lagi nyuruh anak dokter spesialis bidan kandungan di Abdiannya. Hah? Yang ini mana? Ustazah, ada perempuan enggak sekarang? Dokter I udah pintar pada Aceh, habis itu meninggal pula beliau. Sekarang ada enggak perempuan bidan di sini yang spesialis mengandung, spesialis kandungan? Hah? Saya rasa ada. Coba kalian cek lagi. Di Laris sudah ada lagi perempuan. Ada kan? Ada satu lagi kan? Nah, berarti sudah sama dia semua berarti. Nah, tetapi ada kondisi di mana sesuatu itu boleh juga. Misalkan menurut saya ini ya, ada dokter spesialis perempuan, ada dokter spesialis laki-laki. Tetapi ketika pas mau melahirkan, dokter spesialis perempuan tidak bisa menangani pasien istri kita atau kita selaku perempuan. Misalkan dia banyak pasien, dan kita udah melahir bagaimana nih? Nah, kita tunggu dia meninggal anak, meninggal kita juga nanti. Terpaksa juga hukumnya jatuh di situ, boleh ke spesialis yang laki-laki, karena dianggap dia seperti tidak ada. Kenapa? Karena ketika mendesak sekali kita sudah hampir melahirkan, dia sedang merawat pasien-pasien yang banyak sekali harus dia rawat. Jadi dianggap dia itu seperti tidak wujud, bukan ada sama seperti tiada. Tapi ketika ada kelapangan, ada kelowongan, ada kesempatan, punya waktu dia untuk mengobati, tapi kita lebih memilih dokter spesialis kandungan yang laki-laki, haram hukumnya. Ngerti Ustaz saya? Nah. Jadi gitu Ustaz. Jadi si Fakih itu anak pertama Isa, normal lahir. Anak kedua Madinah, normal lahir. Anak yang ketiga laki-laki. Bilang sama dokter, sungsang. Akhirnya ngeri-ngeri sedap nih kalau sungsang ini bahaya. Akhirnya dibilang sama dokter udah operasi saja. Nah kalau ada dokter yang lain enggak, tapi kami tetap ke UI. Nah, karena perempuan, pertimbangan karena perempuan. Nah, tapi udah kali UI mana? Ke Malabo kita? Capek nanti kita ke Malabo. Pergi ke Malabo? Boleh ke Malabo kalau tidak darurat. Ke Malabo kalau tidak darurat. Check up saja. Cuma check up saja, USG saja. Pergilah kita ke Malabo. Kan Malabo 2 jam cuma dari Tuan. Sana banyak dokter spesialis perempuan kandungan. Ke sana kita. Atau ke tempat Tuan. Ya Ustaz saya. Tapi kalau sudah mau melahirkan, detik-detik kita sudah mau melahirkan, tidak sempat dibawa ke Malabo, anak itu bisa lahir di Gunung Trans. Karena kita pertimbangkan hukum ini secara kaku. Karena hukum itu dia melihat kondisi juga. Hukum berubah menurut keadaan, lihat keadaan, jangan membaca hukum itu melihat hukum hitam di atas putih, betul-betul tidak melihat kepada kondisi. Kalau kita paksa juga dan jelas-jelas dia udah udah menangis dia, udah menjerit-jerit dia. Pokoknya ke Malabo, saya tak mau kalau laki-laki. Lahirlah dia di Gunung Trans. Ya akhirnya yang melahirkan, yang bantu melahirkan menjadi bidan suami sendiri. Istri menjerit-jerit pingsan di situ, nggak sadar-sadar. Ya, ada kan? Banyak kasus begitu tengah jalan melahirkan itu. Itu kasusnya karena mungkin dia tidak mendapatkan dokter yang ahli. Di kampung itu tidak ada dokter ahli sehingga terpaksa lah tengah jalan melahirkan. Atau terlambat ada menuju rumah sakit tapi jauh sedikit rumah sakitnya tengah jalan melahirkan. Banyak kasus seperti itu.
Nah, kita melihat hukum memang betul hukumnya haram, tetapi ketika dalam praktek kita sulit untuk menerapkan, maka boleh kita mengambil hukum yang darurat. Ada pilihan yang lain. Jangan mengerti Ustaz ya. Nah, ini nanti kalau kalian sudah menikah, Abdiah ini ada dokter 2 spesialis laki-laki semuanya. Spesialis kandungan laki-laki semua, perempuan enggak ada. Terus kata abang, "Dek, mana nih, Dek? Periksa sama siapa Yusni?" "Mana dokter 2 laki-laki." "Boleh, Bang? Sama dokter ini, sama dokter ini." "Apa-apa." "Nah, apa-apa, akad ini berobat." Walaupun berobat enggak boleh sembarangan. Nah, walaupun berobat tidak boleh tidak boleh sembarangan. Jadi dia harus diperhatikan juga masalah hukum di sini. Kalau sekedar USG bagaimana? Boleh tidak? Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kalau kepada laki-laki selama masih ada perempuan. Ya, tapi kalau menurut saya USG itu lebih bagus dengan sama dokter spesialis laki-laki. Karena nggak terlalu penting. Cuma pingin tahu tuh laki atau perempuan dalamnya. Yang tendang-tendang perut kita tuh, kalau kalian mengandung nanti itu dia tendang-tendang perut kalian tuh. Apa? Ini laki atau perempuan nih? Penasaran kita, USG kita. Nah, itu kan dibuka tuh. Kemudian dioles-oles tuh. Ada alat olesnya tuh. Ya, dioles. Baru nampaklah di komputer, oh anak bayinya seperti ini. Nah, kalau dia laki-laki tidak boleh. Dokter walaupun dokter spesialis cuma dia. Selama masih ada yang perempuan. Nah, tapi kalau tidak juga ada perempuan, kalau hanya untuk melihat laki atau perempuan, tetap haram menurut saya, tetap haram. Karena tidak sampai pada hukum darurat, tidak sampai pada hukum terpaksa. Jadi kalau di kampung kita di Abdi ini hanya ada dokter spesialis laki-laki, dan saya bukan masalah mengandung, saya cuma pingin USG, pingin tengok dia laki atau perempuan, pergilah saya sama dokter spesialis itu, yang laki-laki. Kalau sampai untuk USG itu harus dibuka perut itu untuk dilihat dan dioles, dipegang oleh dokter laki-laki tersebut, haram hukumnya. Nah, bagi kita udah dapat hukum, kita nggak ragu lagi, haram hukumnya. Karena itu tidak terpaksa, masih ada solusi, bisa pergi keluar daerah. Karena kenapa? Kita nggak di jalan itu pun tidak terburu-buru, tidak mudarat. Beda kalau melahirkan. Kalau kita paksa harus cari dokter perempuan yang spesialis di luar kampung kita dan membahayakan di perjalanan, mungkin bisa lahir hingga bisa menyebabkan cacat atau kematian, maka tidak apa-apa hukumnya, boleh untuk ditangani oleh dokter spesialis kandungan yang laki-laki. Ya, ini masalah ini kan sudah dapat hukumnya kan? Dah. Wasadis yang keenam. An-nazru li syahadah, melihat laki kepada perempuan bukan mahram karena untuk bersaksi ke atasnya. Kenapa? Itu saja hanya dipindah. Kenapa pula seperti itu? Saja hanya dipindah saja. Tapi enggak apa-apa. Banyak pahala. Karena dia berjuang untuk bisa mengaji. Maka bagi laki-laki yang ingin menyaksikan wanita yang dia lihat dalam persaksian, dibolehkan bagi yang laki-laki tersebut melihat kepada wanita yang bukan mahram, fayanzuru syahidun. Wah, ini yang parah. Maka boleh melihat oleh syahid. Ngeri hukum. Ustaz, udah baca? Ada baca? Apa baca situ? Coba Ustaz baca. Fayanzuru syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha. Ngerti? Hah? Ngerti Ustaz? Apa artinya? Maka boleh melihat oleh saksi akan kemaluan daripada wanita ketika bersaksi si saksi laki-laki dengan berzinahnya wanita perempuan tersebut. Sampai ke situ dilihat. Tapi dibolehkan asal untuk menyaksikan dia betul berzina. Sampai lihat kepada hal yang sensitif tadi itu.
Ustazah Rafika nggak masuk? Enggak. Dah. Jadi kalau saksi ingin melihat orang wanita berzina, boleh sampai kepada kemaluan dilihat. Tidak haram. Asal tujuannya untuk saksi, dia melihat betul mereka itu berzina. Karena Ustazah begini ya, hukum itu berlaku kalau nampak ada kemaluan masuk ke kemaluan. Tapi kalau tidak lihat masuk kemaluan kepada kemaluan, kemudian dia mengatakan berzina, itu tidak jatuh. Itu sebagai hukuman zina. Jadi menghukum seseorang itu dengan rajam, lempar batu sampai mati, dan menghukum cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, itu hukumnya memang dilihat langsung kemaluan masuk ke kemaluan. Tapi kalau dia tidak lihat langsung kemaluan masuk ke kemaluan, maka tidak jatuh hukum rajam. Tidak jatuh hukum cambuk 100 kali tadi itu. Jadi ini boleh melihat untuk menjadi saksi sampai kepada kemaluan tersebut bagi orang yang sedang berzina. Fa in ta'ammada an-nazru li ghairi syahadah, maka andai kata dia melihat pada wanita